Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Heri. Iya, gimana kabarnya Pak Is? Alhamdulillah. Ya begitulah dengan kondisi tahun ajaran baru, anak-anak baru masuk. Hmm, oke, 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 oke. Pak Gimana Heri nih gimana hari ini kabarnya? kita mau Oh, baik juga Pak. Alhamdulillah. Di tengah-tengah Alhamdulillah. kesibukan kita selalu tetap harus jaga kesehatan ini. Nggih, nggih, nggih. Iya. Gimana nih kita Iya nih, mau diskusi tentang apa hari ini? ya ini Pak, mungkin saya butuh butuh masukan nih kelihatannya ini. Siapa tahu nanti dapat apa namanya dapat dapat ilham dari sekolahannya Pak Heri kelihatannya. Iya, iya. Pak, apa namanya? Ini terkait di sekolah sih. Ini terkait masalah kebersihan. Masalah kebersihan di sekolah saya. Kan Oke. kondisinya kan sekolah tempat saya bekerja ini, tempat saya mengajar ini kan terdiri dari dua lembaga ya. Lembaga SD sama lembaga SMP. Nah, salah Oke. satu yang apa namanya, yang sering terjadi itu, yang bisa menimbulkan konflik itu, yang kerap kali terjadi itu ya masalah tentang sampah. Jadi kadang apa namanya, anak-anak sekolah, anak-anak SMP ini dianggap membuang sampah sembarangan, meninggalkan sampah di kelas. Tapi kadang kalau kita masuk siang nyapu-nyapu juga ada sisa sampah dari anak SD. Jadi gitu sih. Kalau saya sih nggak anu ya. Apa kalau urusan di SD-nya saya serahkan lah kepada mereka. Saya lebih pingin fokus ke SMP-nya aja lah nih. Masalah Iya. masalah sampahnya anak-anak ini. Gitu Pak sih gambarannya Pak. Oke, jadi terkait dengan kebersihan di sekolah ya. Walaupun Enggak Pak. karena ini satu sekolah ditempatin dua instansi gitu hitungannya Pak ya Ismo ya, Iya Pak. SD dan Dua SMP. instansi. Iya, ini memang Itu repotnya kerap begitu nih konflik kalau dua bukannya? instansi, manajemennya dua dan semuanya menganggap semuanya benar kebijakannya gitu ya. Eh, eh, Apalagi kalau salah satu pihak menganggap itu miliknya gitu kan, atau repot tuh Pak. Ah, iya betul sekali. Eh, Kira-kira kalau di Pak Ismoyo sendiri punya gagasan apa ini? Apa ya? Eh jadi sih yang pertama kemarin tuh sempat ya kami apa namanya, kami arahkan ya anak-anak untuk apa, tidak membuang sampah di sembarang tempat, tidak meletakkan atau meninggalkan sampah di dalam kelas itu. Kerap kali sudah kami ingatkan tuh anak-anak itu. Mungkin seminggu oke, nanti habis itu kejadian lagi. Masa setiap harus kita terapkan apa, harus kita ingatkan terus kan, agak agak ya, agak berulang-ulang gitu jadinya. Iya betul Itu betul. yang sudah dilakukan sih, Pak, sudah dilakukan ya. Saya belum nyoba, saya mesti mencari-cari ide ini, mencoba-coba, siapa tahu nanti ada hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk apa namanya, supaya ya lah, bebas sampah lah di sekolah, di SMP tempat saya mengajar itu. Sampah. Oke, siap Mm-mm. siap siap. Eh Langkah yang sudah dilakukan Pak Ismoyo ini oke lah sudah ya. Cuma tadi masih kebingungan gitu mau ngapain lagi. Di Ya, sekitar betul. Pais aja, di sekitar Pais aja kira-kira ada yang bisa digali nggak? eh Apa ya? Yang jelas sih ya, ini kan anak-anak ini kan kalau di sekolah saya tuh nggak ada kantinnya, Pak. Oh, tidak ada Sekolah saya tuh nggak ada kantin. kantin. Nggak ada kantin. Karena kan memang areal areal ruangnya terbatas, areal lahannya terbatas. Nah, Oke. jadi apa namanya, anak-anak ini kalau istirahat, ya dia keluar dari sekolah ya belanja, jajan di sekitar area lingkungan sekolah. Gitu. Jadi memang kadang tak terkontrol ya, masuk keluar ya gitu sih. Nah, karena ada bahasanya jualan keliling gitu ya, jualan keliling di Jualan sekitar keliling. sekolah gitu ya. Ha-ha. Iya, iya. Nah, berarti kan itu sebenarnya ada sedikit yang bisa Pak Is lakukan sebenarnya terkait dengan
kondisi lingkungan tadi, kondisi apa namanya, bahwa ada pedagang di luar sekolah, anak bebas masuk, ada lagi nggak yang bisa Pak Is lakukan untuk menekan itu gitu? Iya ya. Atau anu ya kali Pak ya, koordinasi dengan anu ya kali ya, dengan para pedagang kali di sekitar lingkungan sekolah kali ya. Jadi Betul. apa namanya, pedagang-pedagang ini kita kumpulkan, kita koordinasi untuk saling bahu-membahu bekerja sama agar menjaga kebersihan dan mungkin mengurangi anu kali ya, kemasan-kemasan berbasis plastik dan lain-lain itu kali ya. Bisa. Kira-kira mungkin itu kali salah satu Pak ya. Sip itu sudah bisa. Kira-kira ada lagi nggak selain itu yang bisa kita, apa namanya, jadikan sebuah solusi gitu untuk masalah terutama ini kan kita berbicara di instansi kita aja gitu ya, di SMP. Selain itu apalagi kira-kira, Pak? Apa ya? Eh kan ini anu ya. Kalau kita sudah koordinasi dengan pedagang di sekitar kita, mereka juga berupaya untuk mengurangi sampah plastik, tapi kan tetap kemungkinan itu tetap akan kecolongan. Karena Iya. kan keluar masuk anak-anak itu kita tetap kontrol. Berarti salah satunya juga harus mengontrol keluar masuknya anak-anak itu kelihatannya. Kan Ah, aksesnya itu cuma satu dari gerbang ya. Berarti ketika oke. istirahat itu, ketika anak-anak kembali itu, peran guru piket kelihatannya perlu ditingkatkan. Jadi mengawasi kalau anak-anak tuh bawa kemasan plastik atau bawa makanan itu udah dihabiskan di luar area dulu, baru buang sampahnya di tempat sampah, baru masuk ke kelas gitu kali ya, Pak ya. Jadi Mantap itu sudah. dari koordinasi ya, koordinasi dengan pedagang ada, baru kemudian dari apa namanya, dari piket itu juga dioptimalkan, nah itu Mhm. saling mengontrol kelihatannya ya. Nice, mantap. Sudah lumayan ini Pak Is, sampaikan tadi yang pertama sebenarnya sudah memberikan arahan, bimbingan hitungannya tiap hari gitu tadi supaya tidak buang sampah, tidak meninggalkan sampah di laci meja atau di ruangan. Terus ini tadi juga sudah mencoba Pak Is sampaikan mau koordinasi dengan pedagang, terus, ngontrol anak-anak, peran guru piket, ini luar biasa sudah Pak Is. Nah, dari potensi-potensi ini, kira-kira dalam waktu dekat ini apa yang akan dilakukan Pak Ismoyo untuk merealisasikannya? Hmm, apa ya? Ya berarti anu sih. Kalau saya yang memanggil pedagang kan nggak mungkin ya, dan bukan Oh iya, siapa-siapa ya. oke. Oh, karena tidak Berarti memangku memang ini kepentingan gitu ya? nggak yang penting kan. Cuma hanya Mhm, keprihatinan saja kan. Jadi katanya ini harus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait kelihatannya ya, atau pengampu kebijakan ya, bisa mengambil kebijakan di sekolah ya, bisa jadi ke kepala sekolah atau mungkin koordinasi dulu sebelum ke kepala sekolah dengan bagian kesiswaan atau kurikulum kali ya. Jadi iya. nanti bisa dilanjutkan ke kepala sekolah terkait dengan ide tadi itu yang apa berkoordinasi dengan pedagang sekitar. Baru mungkin nanti Wakor itu memberikan arahan terkait Mhm, optimalisasi guru piket kali, mungkin itu. Ya sebatas memberikan ide dan masukan itu kali ya. iya, siap siap siap. Nah, Mm-mm. alhamdulillah berarti, eee, menjawab, kegundah gulanaannya Pak Ismoyo ini berarti sudah ini. Iya sih Gimana Pak betul Is, Pak. kira-kira ada masih terbersit rasa Hmm, gimana gitu? Ntar sebentar sebentar. Itu tadi kan dua tuh Pak ya. Atau Ya, juga mungkin anak-anak ini untuk supaya lebih optimal itu apa mereka disuruh bawa tumbler dengan tempat makan kali ya? Jadi kalau mereka ah, belanja keluar, misalnya beli es itu nggak pakai lagi kemasan plastik, tapi pakai tumbler yang mereka bawa. Jadi baru oke. kemudian kalau dia bisa beli pentol, kah beli apa itu pakai tempat makan yang Wis, mereka luar bawa biasa. masuk. Jadi walaupun mereka bawa ke kelas pun nggak ada masalah karena kan tumbler dan tempat makannya dibawa pulang gitu kali ya. Oke, siap siap siap. Nah, itu luar biasa. Berarti, Pak Is dalam waktu dekat ini bisa memberikan saran gitu ya, bisa memberikan saran kepada pihak terkait, utamanya
pemangku kebijakan, ya terutamanya mungkin Kepsek, wakil kepala sekolah, dan juga ya pihak-pihak terkait lainnya lah. Ya itu luar biasa sekali nih Pak Is. Ada 3 yang akan dilakukan Pak Is Moyo ini nanti ke depannya. Ya, dari keprihatinan ini ya semoga apa yang dilakukan Pak Ismoyo ini nanti bisa terlaksana, bisa terrealisasi dan menjadi solusi yang mantap demi kebersihan di lingkungan sekolah. Wes, ini mungkin kalau tidak berdiskusi dengan Pak Heri hari ini, saya mungkin buntu tadi nih Pak. Tapi alhamdulillah ini dapat beberapa pencerahan nih. Ide-ide muncul begitu saja tadi ini kelihatannya ini dan luar biasa. Semoga nanti bisa dilaksanakan nih kali Pak ya. Siap, siap, siap. Yang jelasnya Terima yang pertama pasti kasih. harus koordinasi dulu kelihatannya saya. Saya harus koordinasi Iya, dulu dengan siap, pengampu kebijakan. Nanti ya tinggal kita lihat dan refleksi aja nanti paling ke depannya saya dengan teman-teman perjalanan. Apakah berjalan kah tidaknya mungkin tadi ya. Tapi yang jelas saya ucapkan terima kasih Pak Heri karena sudah ngebantu nih paling tidak siap, siap, mendengarkan curahan hati saya, mendengarkan apa siap, siap, namanya Pak Is. kebuntuan ide saya terkait dengan masalah di sekolah saya. Terima kasih banget Iya, Pak. oke Pak Is. Terima kasih kembali Pak Is. Ya semoga kita sama-sama saling membantu. Ya, cukup kali Pak Is ya. Go. Oh, Pak Heri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Is. Piye kabare? Alhamdulillah. Ini mohon maaf ini posisi tadi lagi di jalan ini, jadi saya menepi sebentar. Ada sedikit Iya, mau sampai rumah tadi saya pilih menepi dulu karena ada sedikit apa kegundah gulanaan di dalam hati saya ini. iya. Tadi saya lihat Pak Heri nelpon saya kan. Saya kebetulan tadi lagi di anu nih, lagi di kelas. Makanya saya telepon balik. Ya, ternyata lagi nyetir, Pak ya. Ya Iya Pak. kira-kira ada apa nih, Pak Heri? Iya jadi ini kan lagi aktif-aktifnya PMM Pak ya. Terus Oh, nggih, kemarin PMM. juga dapat edaran dari sekolah saya dari wakil kepala sekolah bagian kurikulum itu terkait dengan komunitas belajar. Nah, sebelumnya kan memang sudah ada nih komunitas belajar itu kalau menurut saya kayak MGMP gitu ya, tapi untuk legalisasinya kami itu belum ada. Nah, di situ letak saya bingung untuk MGMP di sekolah apa perlu legalisasi gitu. Kalau legalisasi siapa yang harus bikin gitu dan seberapa Hmm. banyak gitu. Itu saya berpikirnya sampai ke sana. Oh Jadi masih gitu. agak bingung saya mau ngapain ini kalau ada kombel yang sudah di SK-kan gitu. Oh, siap-siap. Tapi anu, Pak, sudah ada kombelnya di sekolah. Kalau sebatas ini kombel kami ya sebatas ini Pak, apa namanya, satu mata pelajaran aja. Oh gitu. Jadi nggak ada dengan teman-teman lain gitu, hanya fokus ke satu mata pelajaran saja. Nah, kemarin itu sempat Hmm. diminta bikin kombel kalau bisa lintas mapel gitu. Nah, itu tambah lagi kita pusing. Ya kenapa harus pusing, Pokoknya Mbak? ini Pak, pusingnya itu satu mapel aja sudah kita bingung mau ngapain. Gimana kalau banyak mapel ini jadi satu mau ngapain kita gitu. Saya belum terpikir sampai sejauh mana itu peran Geng, geng, kombelnya geng, nanti. geng. Iya, iya, iya. Eh, apa namanya? Memang kalau di PMM itu harus ada kombel, Pak. Ada kombel dan harapannya memang di sekolah masing-masing itu ada kombel yang dilaksanakan. Nah, cuma memang ini harus diefektifkan memang dan semuanya terlibat. Nah, kira-kira supaya bisa melibatkan semua guru dan apa namanya dan bisa mengaktifkan semua guru dalam satu kombel besar gitu kan harus harus dicari tahu itu potensinya yang ada dan kira-kira sampai bisa diajak Pak Heri ada anu nggak? Ada gambaran nggak terkait dengan kondisi teman-teman di sekolah, potensi yang bisa diajak dan sebagainya? Sebenarnya ada sih Pak. Saya tuh ya dengan teman-teman dari mapel TIK, dari mapel kejuruan itu ya kadang-kadang sering ngobrol. Kita ada permasalahan dengan anak seperti ini, gimana solusinya? Sebenarnya sudah ada Pak.
Hmm. Cuma ya itu tadi, kami bingung harus memulai dari mana untuk membuat Kombel ini. Itu aja, Pak. Saya sampai sekarang belum ketemu, apa namanya, jalan keluar startnya dari mana. Sebenarnya kalau untuk membangun Hmm. mungkin bisa antar mapel, cuma startnya dari mana ini saya masih agak kebingungan harus mencari referensi kemana. Kira-kira Pak Heri, kalau kita mau memulai sesuatu dan kita bukan pengambil kebijakan, kira-kira tepatnya apa yang harus kita lakukan ya? Berarti bisa koordinasi dengan atasan ini, Pak. Dengan Bisa. atasan, terus karena ini terkait dengan PMM, berarti saya tinggal nanya operator PMM aja ini berarti. Saya coba Hmm. sambil ini, Pak. Oke, berarti koordinasi dengan atasan, terus operator yang mengurusi terkait dengan PMM. Kayaknya ini dulu deh, Pak. Saya mungkin bisa Hmm. tanyakan ke teman-teman. Siap, siap. Nah, itu sudah anu, Pak. Apa sudah mulai muncul anu lah, apa namanya pintunya untuk memulai itu kelihatannya. Sudah Oke, memulai siap, tadi Pak. saya itu sudah jalan yang tepat ya di awal untuk melakukan koordinasi karena emang harus melakukan koordinasi, Pak. Cuma kan itu masih anu ya, baru memulai itu, Pak. Kira-kira ada ide lain nggak, Pak Heri, untuk supaya lebih efektif tuh nanti ketika sudah memulai? Yang mungkin bisa saya lakukan nanti kalau sudah ketemu jalannya dari operator PMM, pasti saya akan ngajak teman-teman tadi yang sering ngobrol dengan saya untuk kayaknya harus bikin apa seperti program kerja mungkin Pak supaya komunitas ini aktif gitu. Kan tadi Pak Ismoya udah menyampaikan nih ada sedikit titik terang untuk saya tuh harus efektif gitu ya. Berarti Mm-mm. selain efektif itu kalau menurut saya harus aktif ini. Nah, Berarti betul Pak, saya harus harus aktif. mencoba menyiapkan juga terkait dengan rencana kegiatan. Mm-mm. Betul, harus ada program kerjanya. Tapi kan Siap, buat siap. program kerja nggak bisa harus dibikin sendiri toh Pak. Iya, iya. Mm-mm. Program Jadi kerja program tidak kerja bisa nanti saya sendiri. diskusikan dengan teman-teman ini nanti Pak. Nah, iya, karena kalau kita ngerjain sendiri lelah juga Pak. Emang Lelah harus kerjaan, berkoordinasi. lelah bikin program lagi gitu ya. Nah, ini sudah jalan yang bagus sudah memulai itu Pak tadi. Koordinasi dengan pimpinan, koordinasi dengan operator yang memang mengurusi PMM nanti, lalu kemudian membuat program, ya toh. Nah, itu kalau sudah ada tinggal dijalankan saja. Cuma kira-kira kalau Pak Heri ngebayangin nih, itu sudah dilakukan tuh, sudah mulai tuh. Apakah ada kemungkinan-kemungkinan tidak berjalannya nggak kira-kira Pak? Kalau kemungkinan tidak berjalan jelas ada Pak. Namanya kita orang banyak mengadakan kegiatan lagi. Dan Mm-mm. secara ini kalau saya lihat aktivitas komunitas di mata pelajaran saya aja, kalau tidak punya apa namanya manfaat untuk mereka yang terlihat jelas, males gitu Pak rasanya. Jadi kalau kemungkinan tidak berjalan sih ada. Nah, ini ada anu Pak tadi, ada benang merah saya lihat itu. Kalau tidak apa ada manfaat yang signifikan dirasakan oleh anggota bisa kemungkinan tidak berjalan. Nah, kira-kira supaya kombelnya ini bisa bermanfaat minimal secara instan. Apalagi ini kan hubungan dengan PMM ya. Hmm, Apa ya kira-kira Pak ya? ketemu Pak. Iya, Nah, ternyata ada benang merah terkait dengan pengelolaan kinerja. betul sekali Pak. Sip, sip, sip. Oh iya ya, kita sudah mulai Hmm. melakukan pengelolaan kinerja di PMM dan pasti teman-teman butuh sertifikat ini Pak. Nah, Siap, 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 siap. betul Pak. Sertifikat Itu ini. pas banget itu Pak. Sekarang ini siapa sih kita yang nggak butuh sertifikat untuk pengelolaan kinerja? Iya, betul Pak. Kalau Ini misalnya kemarin juga kombelnya sama bisa itu. mengeluarkan sendiri, Mm, iya, iya, iya. Kalau kombelnya bisa mengeluarkan sendiri itu lebih bagus. Dan itu tadi idenya Pak Heri sudah dapat tuh benang merahnya itu. iya, siap, Sebenarnya siap, siap. efektivitasnya dan keaktifan teman-teman yang lain untuk dilibatkan sudah dapat bagaimana cara Mm, mengaktifkan mereka.
luar biasa Pak Heri. Sebenarnya Pak Heri sendiri itu sudah bisa menyelesaikan masalah itu sendiri kelihatannya. Cuma memang perlu teman diskusi nih, Pak. Oh, iya iya iya. Karena Tapi kalau saya saya lihat tadi mikir udah sendiri pas. tadi, apa namanya, kalau mikir sendiri nih kadang-kadang, sudah ada kerjaan ngajar, kerjaan ini, sehingga kita mau berpikir untuk mencari solusi ini kadang-kadang kita stuck, Pak, buntu gitu, nggak punya, Iya. sudahlah kalau tidak terlaksana ya sudah gitu. Tapi ini tadi ya ya saya mulai dapat beberapa poin-poin untuk yang bisa saya lakukan ke depannya ini nanti, Pak. Iya, betul betul Pak. Memang kadang perlu ada yang mendengarkan. Tapi luar biasa memang Pak. Eh, oh amit nih Pak, ini ada suara anu nih, ada suara pengumuman di sekolah saya nih. Ya nggak apa-apa. Tapi tadi saya dapat anu sudah dapat simpulannya itu tadi Pak. Mulainya udah bagus, koordinasi dengan pimpinan, operator, baru membuat program kerja dengan bantuan kawan-kawan, baru kemudian mengupayakan supaya Kombel di sekolah itu mengeluarkan apa, sertifikat ya untuk Iya, yang anggota yang ikut supaya mereka semangat. Itu udah iya. itu kalau saya lihat itu persentase dan berjalannya Kombel itu sudah tinggi lah Pak kira-kira. Oke, Pak. Siap, siap, siap. Luar biasa. Atau Pak Heri ada ide lain lagi atau ada hal lain lagi yang mau digali? Eh, Sepertinya ini sudah melebihi ekspektasi saya ini, Pak. Tadi kan saya masih bingung untuk memulainya saja nih, tapi ternyata Pak Ismoyo sudah cukup mengarahkan saya, bahkan lebih gitu ya, sampai dengan manfaatnya Kombel untuk apa dan bagaimana cara mengaktifkan teman-teman di komunitas belajar itu seperti apa. Mungkin nanti ya kalau memang ada yang harus saya diskusikan lagi, saya akan diskusikan dengan Pak Ismoyo lagi nih. Oke, siap Pak, sama-sama. Alhamdulillah bisa saling membantu. Nanti kalau saya juga ada masalah nanti saya hubungin Pak Heri juga deh kelihatannya ini. Siap, siap, siap. Ini saya sangat terbantu Siap. sekali nih. Saya sangat terbantu sekali dengan arahan Pak Ismoyo ini, mulai dari saya harus ngapain untuk membentuk Kombel, terus gimana program selanjutnya seandainya sudah berjalan Kombelnya, dan ada kemungkinan stucknya juga, saya juga udah dapat solusinya. Jadi sangat-sangat membantu sekali ini, Pak. Oke, kalau begitu Pak. Heeh. Gimana Pak? Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Alhamdulillah sudah sangat tercerahkan ini, Pak. Sudah sangat Oke, tercerahkan. Dalam alhamdulillah. waktu dekat ini saya sudah punya step yang harus akan saya lakukan. Oke, berarti jelas Pak ya langkah awal yang akan dilakukan apa nanti nih Pak ya? Ya, yaitu saya coba langsung koordinasi dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah sama operator PMN. Itu langkah Sip, konkret yang dalam waktu dekat akan saya lakukan. sip. Semoga berhasil Pak ya. Semoga sukses, semoga lancar. Amin, Amin. alhamdulillah. Oke Pak, kalau begitu kalau memang nggak ada yang perlu disampaikan lagi, siapa tahu ini tadi katanya Pak Heri lagi di jalan tadi nih. Iya, Pak. Ini ya mungkin sekitar 1 kilo lagi dekat rumah. Tapi ini saya menepi dulu biar saya sampai Hmm, rumah plong pikiran, Pak. Alhamdulillah tidak oke. sia-sia saya menepi di jalan ini. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu Pak Heri, monggo dilanjutkan perjalanannya. Hati-hati di jalan. Siap, Pak. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.